Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu, aku masih keluyuran aja Ki. Ya apa sih? Buku itu aja ambil, bos. Buku mati. Buku itu kan bos. Jadi tunggu dulu kalau belum temen. Udah. Ada kita nggak pakai tuh ya? Tadi mana? Ada sih, ada. Coba ada ini. Mau pakai kitab ya? Ntar bocah yang baru datang maksudnya. Baru datang. Iya, ntar baru datang. Kita mendengar aja nih, salah satu yang baca. Ayo baca, kita dengerin. Iya. Bahasa Arab, kita dengerin. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul rabi'u birraja'i wal amali. Qala Allah Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Oh, udah artiin dah. Sudah artiin. Ad-darsul rabi'u, pelajaran yang keempat. Jadi lesson 4 ya. Lesson 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Allah berfirman kepada baginda Rasul, katakan olehmu wahai Rasulullah, ya ibadi, sampaikan salamku kepada hamba-hambaku. Isi salam Allah pada hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, termasuk Ustaz Satiri, hamba Allah. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka terlanjur menganiaya diri mereka, yang pernah menganiaya diri mereka. Asrafu menganiaya artinya menganiaya apa? Iya, dah asrafu. Iya, menganiaya kan? Menganiaya diri sendiri, berlaku zolim terhadap diri sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, kasih tahu mereka janganlah mereka berputus asa
dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Dia Allah zat yang maha pengampun dan zat yang maha penyayang. Ini namanya ayat basiron, tafsir. Jadi kalau ada orang yang dosanya udah sampai ke langit banyaknya, tumpukannya, masih diundang oleh Allah. Jangan putus asa. Kadang-kadang di masyarakat asal kita ajak, ya gue mau telanjuran dah gitu. Kata anaknya, "Mbak, sholat lah mbak, lu aja tong mbak mau telanjuran." Gitu. Kayak orang diajak ngaji, "Yuk kita ngaji ah." "Ya gue mau udah gede begini kagak bakal jadi ustad." Emang ngaji suruh jadi ustad? Kagak. Ngaji memang perintahnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dan kita memang kagak disuruh jadi kiai. Kalau asal ngaji di kiai mah guyak udah kiai di kampung kita. Lah kalau kiai guyak, ntar jamaahnya mana? Bahkan yang idealnya mah satu kelurahan kayaknya satu, itu ideal. Ada kata Imam Ghazali, kalau di kampung banyak dokternya, insya Allah masyarakatnya pada sehat semua. Itu. Kalau di kampung itu banyak insinyurnya, insya Allah kampung itu pembangunannya maju, bagus. Tapi kalau di kampung itu kiainya banyak, maka kampung itu rusak. Tuh. Hah? Kalau ayam beler 500 ekor di saat taruh satu kandang kagak berantem. 500 ekor kandang yang satu nggak berantem. Ayam Bangkok dikandangin 5 aja Bonyoknya. bonyok semua. Bonyok. Hah? Bisa. Kalau ustadz atau kiai satu kampung itu lebih, ini diambil dari keterangan hadis, nggak boleh satu perahu ada 2 nakoda. Kalau ada satu perahu 2 nakoda, maka perahu itu nggak sampai ke tempat tujuan. Yang satu bilukin sono ke sini. Begitu pula masyarakat, kalau yang mimpin banyak, ada yang ke sono, akhirnya main grup-grupan. Makanya generali dari dulu sampai sekarang di kampungnya nggak boleh ada masjid lagi, satu aja. Kalau maulid masih banyak jadinya. Kita karena emang udah masjid udah banyak, akhirnya rombongan ini, rombongan ini. Jadi kekuatannya berkurang. Itu fatwa Imam Ghazali. Jadi kalau ulamanya banyak di kampung bukan makin benar, karena yang terdapat saling hasudnya. Kecuali memang banyak ustaz-ustaz tapi ada satu yang menonjol yang paling tinggi, itu baru bisa, itu sepuhnya banget tokoh. Tapi kalau mau sama kayak ayam sapian, Iya. kagak makan berantem mulu. Tua deh. Tua dimbalin nasi, bukan nasi dimakan, koyokan kayak sapian itu. Kecuali ada satu yang memang paling tinggi, paling unggul, bisa nyapi. Itu dalam Al-Quran enggak, laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau di bumi ini ada Tuhan 2, rusak bumi ini. Untung di kampung kita mah kiainya nggak ada, cuma ustadz mulu. Kalau kiai yang banyak bingung jadinya masyarakatnya, gua ngikutin yang mana, wah gua nggak ngeblokkan ke sini, gua diam di rumah dah, begitu jadinya.
Gua nggak mau ngeblok-ngeblokan. Bukan teman-teman. Hah? Bukan teman-teman. Iya. Kata Nabi, ada 3 golongan yang masuk neraka. Nih ada 3 golongan. Pertama, orang alim itu masuk neraka disebabkan kena hasudnya. Penyakit orang alim mau ngatusan, hasud doang orang alim. Ngeliat orang banyak jamaahnya, hasud. Gak ada saling dukung. Makanya kadang ceramah aja, ya satu turun di belakang ngantem. Nggak ada yang dukung lagi. Apa yang syarat apa yang tadi kita pakai nggak ada. Mainan teman-teman, duel mic. Itu. Yang kedua, orang Arab masuk neraka karena fanatiknya. Fanatik, merasa dirinya orang suci, sehingga berbuat sewenang-wenang. Orang Arab, bukan Rasulullah, orang Arab. Yang ketiga, orang kaya kena pelitnya. Orang alim kalau dia hasud neraka, orang kaya kalau pelit neraka. Orang Arab kalau fanatik ke Arab sukuannya, dua kan punya Rasulullah, yang lain nggak dihormatin jadi sendiri, itu juga neraka. Kalau kita orang awam, insya Allah nggak kemana-mana kita mah. Tendang aja. Ya? Tendang aja. Lah kita mah ayam itu ayam beler kita mah. Tendang aja. Iya. Ayam beler mah kita aman gitu. Mau 5.000. 5.000 gak kena berantem kagak. Iya. Dikasih makan akur, lalu gitu. Coba bangkok dah. Lah. Apa sih ya gitu? Apa aja terus ini? Ini lagi cerita. Tapi semuanya kalau kita lihat hadis ini, la taqnatu mir rahmatillah, nggak boleh kita putus asa. Meskipun dosa kita banyak kayak apa, kita harapan kita tetap bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asal mau tobat aja. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa semuanya, bukan separuh, semuanya. Kalau yang tobat. Innahu wal ghafurur rahim, karena Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan takut. Artinya jangan pakai malu-malu kalau kita mau berdoa. Gitu. Jangan rasanya kita mah aku nggak pantas nggak urut, karena begitu kan orang. Suruh depanan, gue mah nggak urut ah. Belakang aja. Tanya saya tadi nggak? Ada tanya nggak? Iya, iya apa? Di sini menganiaya ini dalam hal apa gitu? Kalau kita selalu berbuat baik, itu namanya orang yang sayang diri. Kita berbuat baik, semua orang akan menghormati kita, menghargai kita, dan akan mengasihani kita. Manakala kita berbuat jahat, semua orang akan membenci kita dan memusuhi kita. Berarti kan menganiaya diri. Kita berbuat, kata mencuri, dengan ketahuan orang itu sekali ya mencuri. Dari wetan apa ngulon dari lama kidul, orang benci semua sama kita. Berarti kan itu telah menganiaya diri sendiri. Itu di dunia. Di akhiratnya apalagi kita menceburkan diri kita sendiri ke neraka. Dalam Al-Quran bahwa seseorang badannya menjadi jaminan atas perbuatannya. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap orang badannya ini dijadikan jaminan dari segala perbuatannya. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Semua orang badannya jadi jaminan atas perbuatannya. Makanya kalau dia maling, begitu ketemu jaminnya digebukin badannya. Badan digebukin. In khairon fa khairun wa in sarron fa sarrun. Kalau dia
amal perbuatannya baik, maka diterima badannya yang baiknya baik yang diterima. Kalau jahat yang diterima jahat. Ini namanya menganiaya diri dengan cara kita melakukan perbuatan yang terlarang. Kalaupun di dunia kita nggak ketahuan sama petugas, selamat di dunia, di akhirat akan kita ngalamin juga siksaan Allah. Tapi kalau kita udah tahu bahwa kita salah, langsung kita bertobat, nggak ada masalah. Jadi maksudnya biar sebanyak apapun dosa kita, kalau mau insaf silahkan, nggak ada kata sudah terlambat. Kadang-kadang orang gitu, gue mau telanjuran dah gitu. Tua gini mau telanjuran dah, lu aja dah, nggak boleh. Itu terus Kalau asrafu ini bisa dalam arti israf nggak ya? iya, asal kata isrof, asrofa yusrifu isrofan bahwa musrifun walaka musrofun. Jadi asrofu ini kan film madi, asrofa asrofu. Arti asrofu ini memang asal katanya menyanyiakan. Jadi wakulu wasrobu walatusrifu. Asal kata berarti kata makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Bukan berlebihan yang kagak boleh. Ini yang dianggap sia-sianya tuh. Asal katanya israf tuh sia-sia. Jadi menyia-nyiakan diri. Asal katanya mak. Iya, menyia-nyiakan diri sendiri. Diri kita yang menyia-nyiakan diri. Aturan kita dihargain orang, karena perbuatan kita enggak bener disia-sia orang kita. Kalau orang yang baik-baik dia datang disambut, ditarik, ayo bang ke depan. Tapi orang yang jahat mah nongol boro-boro dipanggil sentuh, tanya aja enggak, ya berarti kita telah disia-siakan. Nah yang menyebabkan kita tersia-sia di masyarakat ya diri kita sendiri. Nama asrafu menyanyiakan diri mereka. Udah ketemu. Tadi begitu bingung enggak bisa mengerti. Iya, itu sudah mengalami makna yang diperluas itu. Asal kata mau menyanyiakan diri, ngomong bang gini aja. Ayo aja berdiri itu. Ada Mas Arman perwakilan. Wa qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Allah menjelaskan pula dalam ayat lain, rahmatku akan dapat menampung semua dosa-dosa hambaku. Jadi kalau ditanya mana gede rahmat Allah sama dosamu gitu. Kalau masih gedean rahmat Allah jangan takut. Ayo masuk. Kalau udah kelar suruh pulang aja mungkin. Jadi pada berisik-berisik mah. Ini lo istirahat 4:30. Udah, katanya. Artinya kita dianjurkan oleh Allah selalu bertobat. Pagi kita dosa, siang kita tobat, siang kita dosa, sore kita tobat terus, jangan meskipun sampai berulang kali 70 kali. Nabi kan begitu. Bertobatlah kamu kepada Allah meskipun satu hari sampai 100 kali ngulang, tobat lagi. Bukan kayak kita, kalau kita kan 2 kali maaf kita ada. Gue maafinmu bosen gue udah, kalau itu gitu. Kalau lu enggak. Kalau lu sifatnya Maha Pengampun, Maha Rahmat. Mau Malik mau nanti silahkan, jangan maaf aja. Memang apa aja. Masih nyambung masalah Islam nih. Ketika orang berbuat baik itu tidak termasuk Islam. Nah, kadang-kadang kebaikan itu kan tidak selamanya diterima dengan baik. Kadang kita berbuat baik pun orang tetap aja menyalahkan kita, itu termasuk Islam atau enggak? Nah, di sini kita harus belajar ilmu dakwah. Kita pakai apa, siapa, mengapa,
di mana, dan bagaimana. Ilmu dakwah kan retorikanya begitu. Apa, siapa, mengapa, kan itu. Di mana dan bagaimana. Kebaikan pun kalau kita salah naro, baca Yasin di WC, digomel oleh malaikat. Oh, saya baca Yasin lah, ya dan jangan di WC, Bang. Kebaikan juga harus salah naro, jadi bukan baik lah. Diperintah kita wa ashiruhun nabil ma'ruf, istrimu gaulin, lagi haid mah jangan, Pak Tazilin bil mahid. Jadi enggak semua berbuat baik itu diterima baik. Kenapa? Salah naro. Ada orang gigit nyamuk, kita kasihan, kita takol tuh nyamuk ke batu, nyamuknya kena, jidatnya benjol. Begitu tahu, ya. Ya, Itu Ustaz. termasuk hasil dari maruf tuh enggak? Ya. Nggak termasuk hasil dari maruf tuh enggak gitu. Ya bil ma'ruf cuman salah ngerjain, salah naro, salah naro. Ya kan saya lebih di kita nih, Iya. bikin nyamuk di kita. Hmm. Lo kalau bata gitu. Iya. Ada tamu pagi-pagi datang ke rumah kita, abung-abung kita tukang pisang, kita sajin pisang Ambon pagi-pagi jam 6 sama es lagi. Kan kita nyajiin, tapi kalau pagi-pagi jenuh dikasih pisang Ambon sama es, kata tamu yang punya rumah lagi gila punya rumah nih. Contoh aja. Iya, mentang-mentang emang di rumah ada pisang, tamu datang pagi-pagi jam 6, kita kasih sajiin pisang Ambon sama es. Tamu kata, Yang punya rumah gila. Kan berbuat baik lah, kita bagi pisang apa salahnya sih? Tapi bukan waktunya. tamunya dah kalau pagi nabung. Iya, kudunya kalaupun pisang goreng kan gitu pagi-pagi mah. Gitu. Artinya kenapa kita berbuat baik kok kadang-kadang ditanggapi salah? Barangkali salah kita naruhnya. Nah, gitu. Iya. Lihat di situ. Apa? Ketemu juga di jalan. Iya. Jadi kita koreksi lagi diri kita. Kita mawas diri. Apa sih? Kok malah gua niatnya baik mau ditanggapi negatif? Nah, dilihat lagi tuh. Gitu. Jangan kita santem aja. Itulah waktu kita kuliah gitu. Apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Lihat situasinya. Gitu. Kalau kita main taruh aja ya, itu nanti tanggapannya gitu. Makanya kita nggak boleh mentang-mentang kita jadi ustadz asal nemu orang kita ngomongin agama melulu tentu dia suka sama kita. Iya. Al-Quran aja kalau bicara sama tukang dagang ditanya hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, mau nggak kamu saya ajarin dagang yang untung. Sama dagang dipau bahasa dagang, tapi dakwanya diselipin dikit. Sama tukang kawin cerita kawin tapi selipin dakwanya dikit. Jadi akhirnya dia ngomong enak mesra gitu. Kita ngomong sama tukang kawin, kita jelek-jelekin bu. Maaf ya, gue mau pulang ini ada tamu rumah, baru-baru udah mau pulang aja. Gitu Bang Malik. Barangkali kita belum pas nyampeinnya, itu aja. Betul sikot. Wah, rangka. Jangan ngomong saya sendiri, nggak ngomong sih kamu nggak laku soalnya gitu nggak bisa gitu. Agak bisa. Bisa. Ya. Kemarin khutbah di mana? Ah gitu. Bisa. Bisa gitu. Tepat benar saya katanya ya. Iya. Terus tadi masa mau di mana kayak saya jam itu ngopi di sini kan gitu. Iya. Iya. Begitu. Ya. Iya lupa. Ya begitu. Jadi kalau kita ketemu Pak Sawi, sekarang pasaran pisang bagaimana? Kan begitu. Jangan. Iya. Tanyain, tiker lah, aku tiker. Kagak pas. Gitu. Nah, jadi media dakwah itu disesuaikan dengan hobinya orang itu apa? Disisipkan dakwah di situ. Sehingga terasa kayak dijitak tapi usap-usap dulu, dijitak gitu. Iya. Apa yang mau di? Tidak, kita apa?
Iya, kita habis kita cita atau kita tampar kan dikasih dia 1 juta, kagak marah. Tampar lu 1 juta. Tomel nggak pakai lagi, ya kalau itu buat modal mah. Udah besok balik lagi dia. Coba ngomelin doang nggak dikasih duit, lah udah balik. Meskipun diomelin, tapi pas mau pulang pamitan kita kasih duit tuh buat modal tuh dagang kita kalau itu sama. Karena kita ngomelin dong bisa nggak kasih modal lah, kagak balik dia udah. Gue dibagi kagak, dimaki-maka ongkoh, kan gitu jadi kita. Yang punya koreng kan kenapa? Yang punya koreng kenapa? Ayo begitu istilahnya. Jadi kalau hadis kursi ini nunjukin bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada seluruh dosa manusia. Iya, kan kata Bapak Yisawi ada orang udah membunuh orang 100 orang, baru cuman mau tobat doang, terus tengah jalan meninggal. Akhirnya malaikat berebut kan, malaikat rahmat mau bawa ke surga, malaikat azab mau ke neraka, berantem dah, tarik-tarikan. Akhirnya Allah kirim malaikat sebagai wasit, jangan pakai repot, ukur aja mana jauh tempat yang dituju main tinggal, mana beda sejengkal ke surga. Belum ngapa-ngapain, cuma mau tobat doang, belum ngapa-ngapain bisa. Kita kan pernah ngaji loh sama kayak Ari kan ya, kitab Riyadhus Shalihin, riwayatnya begitu. Dia pernah dulu ya di Majnunul Huda. Iya. Kita dengerin sini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun adkhalahul lahul jannata ala ma kana min amalin. Rawahu Syaikhan an Ubadah bin Somit. Rasulullah bersabda, siapa saja orangnya yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang esa, tidak sekutu baginya, dan bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwa Nabi Allah Isa alaihissalam juga hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat Allah yang ditaruhkan kepada rahim Maryam dan ditiupkan dari tiupan Allah, dan bahwa surga itu pasti dan neraka itu pasti, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke surganya alamakana, di atas keadaan bagaimanapun dia amal perbuatannya. Sarwan bingung kan? Bingung kan? Untuk membedakan kalimat seperti yang tadi disampaikan tersebut kan kita nggak tahu. Pada saat lagi mau ya sahabat mali itu dia mengucap la ilaha illallah atau bagaimana? Sekarang gini, lu ke Madinah kita tanya mana itu, tanya mana tuh, ini gimana kalau di sini gitu, saya kurang jelas gitu. Iya maksudnya gitu, membuktikan nanya gitu. Pembuktian nanya apanya, nanya Ciri-cirinya orang yang namanya itu seperti ini gitu. siapa orang yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu pertama. Siapa orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Yang kedua tuh. Yang ketiga, siapa orang yang meyakini bahwa Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya, juga kalimatnya dan ruhnya, dan orang yang meyakini bahwa surga itu ada, pasti adanya, dan yang meyakini, yang kelima nih, yakin bahwa neraka itu ada, maka orang itu akan dimasukkan ke surga. Pas. Udah.
Masih mentah itu kata Ustaz tadi, masih mentah banget tuh, gue belum paham. Masih mentah itu. Kalau ini pengertian saya gitu. Heeh. Boleh. Kalau tadi kan ngomong Iya. kalimat syahadat ini yang merupakan jaminan masuk surga apabila pada sakaratul maut. Kemudian tadi ada tanda-tanda. Siapa yang ngajarin kalimat? Ente bisa-bisa anak aja ngajarin kalimat. Anak terjemahin siapa orang yang meyakini. Dipelintir begitu kalau ngomong. Lain kalimat meyakini. Siapa orang yang mengucapkan Bukan mengucapin. Nah, orang yang meyakini. Enggak, benar. Tadi ini berpangkal dari pertanyaan. Ya itu jangan ngikut orang dia, makanya kita gak dengerin, orang kagak akur. Ini kan kalau tadi ini kan tadi tandanya orang yang meninggal jenazah yang mengucapkan kalimat syahadat dengan Iya makanya kita gak jauh, kenapa? Tapi kalau berdasarkan hadis itu yakin. Iya makanya kita tanggapin pertanyaan kena melenceng daripada bahasan. Ciri-cirinya dengan orang yang meyakini itu apa ketahuan pada saat kalau dia itu mengucap. Lo kalau meyakini mah bukan udah mati. Siapa orang yang meyakini bahwa Allah itu ada, aplikasinya kalau dia yakin bahwa Allah ada, hidupnya nggak pernah rasa takut, kagak pernah merasa takut diasingkan di masyarakat, nggak pernah takut nggak makan. Luas banget tuh. Allah maha kaya, Allah ada, kita hambanya, kita diciptakan oleh Allah. Setiap yang diciptakan oleh Allah maka segala kebutuhannya dijamin oleh Allah. Nggak usah berpikir yang neko-neko. Keyakinan ini kita gitu. Jadi yang masih kurang ngerti ada nih Bu ya. Nah, Hakun ada belakangan dulu, ini dulu, mulanya dulu. Udah buntut aja. Udah buntut aja, depannya dulu. Gua masuk ke depan udah di belakang aja. Agak paham kalau kayak di situ kan. Ntar dulu, atu-atu dulu. Maka dengan dia meyakini Allah itu ada, maka dia rajin ibadahnya. Dan dia nggak akan melawan perintahnya. Ya karena dia yakin kan Allah itu ada, maha perkasa, maha kuat, punya siksaan yang keras. Kalau kita kan kena berani itu kan nggak yakin. Emang Allah ada. Biar nggak ngomong itu kalau nggak punya duit sekarang, besok mau biar satu udah bingung dia. Buru-buru ngaji, pergi udah kita. Lebih kagak punya, soal pergi satu. Dan nyereat udah kita. Tapi kalau kita yakin, kalau emang besok kita berangkat ke pemijahan, Allah ngizinin, masa nggak dibekelin, kan gitu. Kemudian ya? Iya. Gitu. Kita udah ngomong tadi jam 12 kita ngodin, kita nih belum megang uang spesial aja nih, bisa begini. Tanya sama dia. Tapi kalau emang kita ngurutin nafsu kita, ini besok mau pergi, ngajak bini 4, duit belum megang papat acan-acan. Kira-kira Haji Sawi datang kita nggak pergi, kecuali mau duit 5 juta kan gitu. Tapi kita yakin Allah maha kasih, maha penyayang. Kata Maulid masih 24 jam Ustaz, jangan takut, masih 24 jam, 1 jam aja kamu datang. Iya, ya kita kan musyawarah tadi, artinya kita ngomong begitu, kita lagi nguji gitu. Besok masih 24 jam, 1 jam aja kalau datangin 10 juta, siapa yang bisa nahanin? 1 menit kan gitu. Jangan takut. Ini Romana besok mau berangkat kini belum menjadi udah kayak mau kucing di akar buntutnya. Pas kerja itu keyakinan itu makanya. Kalau keyakinan itu sudah mantep, ngapain takut? Ya? Kejut juga. Kita masih senyum kan? Gitu. Tapi kalau yang keyakinan itu kurang kejut juga. Kejut ya. Itu makanya keyakinannya, keyakinan itu. Oh, saya ngalamin soal kayak gitu. Kejut juga itu benar bagaimana juga. Yakin itu kurang. Iya, mungkin keyakinan kita kurang. Adanya kurang. Kalau kita memang belum. Bukannya kurang. Saya benar sama. Kalau model kita bukannya kurang, nggak ada. Pasti sudah ada programnya, cuman belum disampaikan.
Kan paling begitu sama Allah. Lah besok pagi begini masih gini hari ketakutan. Mungkin berangkat kalau punya bos mah. Gitu. Saya pernah kalau di Jerman. Saya berarti putusan jam begini putuskan gitu. Niatkan deh sekarang besok berangkat. Pak udah siapin, kan gitu ya. Jadi kalau cuma kata 20.000 besok ini 10.000 besok ini. Iya. Ini Kagak bisa. Enggak bisa. Tapi sudah niat dari sekarang besok soalnya berangkat. Iya. Pak udah siapin gitu kan. Iya bang udah ada. Ya Pak udah siapin ya pokoknya berangkat. Niat dari sekarang pasti tanya. Besok enggak gitu ya. Insya Allah saya asalkan begitu ya. Duit belum pegang berapa kaca? Karena nggak megangin sama sekali kita. Niatnya dari sekarang besok berangkat lagi harus siapin. Iya. Saya belum jawab. Enggak niatnya sekarang dah gitu ya. Ya dah. Iya. Niatnya sekarang gitu kan. Lalu saya ini kalau Iya. Yang ditinggal. Iya, menyerah sunat ya. Masa terakhir kan gitu kan. Iya. Keluar saya gitu. Itu orang itu mertua gitu. Sama begitu, insya Allah Pak, gitu. Tapi bingung amat, ngejar ada gua tau yang khawatir, tekan mertua ya, atau ya. Gitu. Pulangnya kalau udah habis sisa, kita ini ngobrol sama kalau kita kalau begini, kalau tengok gitu. Gitu ya. Ngaku dia dah. Ini aku, malah ngaku. Namanya. Dari mana lo? Jalan kata gue potong. Udah ketemu di kata, udah ketemu Udin, Iya. masih 24 jam. Begitu. Nah, saya itu agak semenit itu ngomongnya, itu namanya sama bini. Mami semua gitu, salah begini. Karena saya tanya, bini itu agak semenit itu ngomong lo. Iya. Dia yang takut Ki. Itu keyakinan bahwa Allah akan menolong hambanya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun orangnya yang berjuang di jalan aku, akan aku tolong dia. Jangan takut. Gitu. Masih 18 jam Udin. Gitu. 10 menit harus bagus sama Udin. Itu. Nah ini keyakinan seperti itu. Jadi bukan hanya yakin ya, tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan berasa kelusuk, jangan gelisah, jangan apa-apa, semuanya tenang. Itu. Karena kalau kecil itu tenang juga. Karena tenang itu cuman orang-orang ngomong Itu setengah keyakinan, setengah yakin. Iya, benar. Emang satu baru gitu ya. Kita bingung soalnya yang dasar itu kan ada mulanya gitu kan ya. Iya. Apakah? Tapi saya juga pernah ngeliat ayam netes. Kalau kita keluar dari rumah kan memang ada pintunya. Titik palanya bengkok dalam telur, bisa buka telur yang ada pintunya. Iya, saya kalah. Kalau keyakinannya susah. Memang dari kemarin sih kalah. Telur kita getok pakai tai sehingga pecah. Iya. Titik dari dalam masa bisa ngebuka. Ada jawabannya ya, Pak. Iya. Yang besar mana? Lah kagak ada pintunya itu titik mau keluar. Titik kagak pakai gerawakan, gua mau keluar nggak bisa, nggak pintunya. Kagak ada pintunya dia bisa keluar. Kata manusia nggak ada bayang-bayangan, nggak pakai takut, nggak ada bayang-bayangan. Pitik nggak ada bayang-bayangan buat lubangnya, nggak ada, bisa keluar. Nggak ada bayangan bisa. Tenang, itu kehidupan begitu. Hah? Itu masalah menaik keyakinan tuh ya. Keyakinan. Makanya jaminannya surga kalau kita udah punya keyakinan seperti itu bahwa Allah itu ada. Betul-betul yakin. Iya yakin. Nggak takut besok makan apa kagak, nggak takut besok ada ya contohnya. Karena kita punya jamaah babaji Mesir, pergi haji tanpa keluar seperak pun dari dia kan. Iya. Itu kan tanpa ada asbab. Ada Allah kirim tuh berangkat haji. Deket banget contohnya rumah kita. Namanya tukar Ustaz. Hah? Namanya tukar. Amal Bukan Haji Mesir. Haji Kosasi. Haji Nasib. Haji Nasib. Iya Haji Nasib. Itu contoh yang kayak begitu. Itu juga artinya bisa jadi tanpa ada bayang-bayangan akhirnya kok bisa jadi ke Mekah tanpa sabab. Iya, iya, iya. Itulah innallaha ala kulli syai'in qadir. Yakini bahwa Allah Maha Kuasa. Ngapain takut? Nah,
ya Ustaz kalau begitu. Iya, keyakinan Mas Arman, bukan ngucapin. Kalau ngucapin mah orang Cina dia bisa ngucapin. Gitu. Ngucapin mah bocah dia bisa asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah. Tapi meyakininya ini Bukan di akhir kalimat. bukan Dia mengucap 2 kalimat syahadat, tapi yakinnya yang penting Ustaz. yakinnya. Ya orang Cina nggak bisa aja. Bisa. Ustaz. Bisa. Tapi keyakinan. Cina enak banget ujung bahasa gramatik juga asyhadu alla ilaha illallah aja udah gitu dia. Makanya kan syahidah diartin kalau syahidah nyaksiin. Nyaksiin apa? Ini namanya kalimatnya majazi. Jadi kalimat ini syahidah berarti meyakini. Asyhadu alla ilaha, saya yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah. Udah segitu artinya, bukan aku bersaksi. Emang lagi nikah. Kalau asyhadu alla ilaha, saya yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau pakai asyhadu anna baru bersebut. Saya yakin bahwa Nabi Muhammad juga utusan Allah. Yakin juga. Itu ashadu itu yakin. Yakin, meyakini. Kita kan saya bersaksi. Iya. Jangan ada begini. Ini kan tadi ya. Iya. Kan begini. Heeh. Contoh kalau komat, ya. Kan pakai ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Heeh. Kan ada yang wa asyhadu anna kalau komat. Iya. Kan itu ya. Heeh. Itu yang sering dibicarakan di umum. Heeh. Itu pakai wa asyhadu anna gitu ya. Kalau nikah pakai wa asyhadu anna, kalau komat mah kagak. Oke, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Ya. Iya. Oh, tapi ada yang komat pakai wa asyhadu anna ada kan? Karena emang boleh dengar doang dia mah serampangan aja. Gila pulsa satir begitu kan enggak. Jadi sebenarnya nggak pakai wa asyhadu anna kan? Enggak pakai. Kan emang nama asyhadu alla asyhadu Rasulullah enggak pakai wa asyhadu anna. Itu jadi pengertian yang betul bukan aku bersaksi. Aku meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu. Yakin, seyakin-yakinnya. Kalau udah memiliki keyakinan itu, maka semua perintah Rasulullah, semua ucapan Rasulullah dijalankan karena ini utusan Allah. Gitu. Ya, biar yang nyuruh si Apud, umpama Apud nyuruh Mbak Ustadz Isawi disuruh pesantren, suruh sama Ustadz. Yang nyampein Apud, tapi kena Ustadz mandatnya, pergi juga Isawi. Yang nyuruh bocah kecil. Rasulullah Muhammad kita yakin bahwa Rasulullah utusan Allah. Jangan lihat Rasul yang ngomong utusan siapa dia. Gitu. Oh, iya, utusan Allah. Iya, saya. Nggak mesti bahasa saya kalau gitu. Memonya Utusannya, memang ya. Siapa utusan siapa? Iya, ya contohin, aku datang ujung-ujung naik motor pergi ke rumah Ustadz Eng Amada atau rumah Ustadz Satir sama Ustadz Sawi dah. Pak Haji suruh pesantren sama Buya, biar lagi ngikutin pisang kok. Suruh ngapain? Suruh sana aja, ditunda dulu. Kenapa? Utusan siapa ini kan gitu. Jangan lihat Muhammadnya itu orang biasa, dia utusan Allah. Setiap ucapannya wajib kita patuhi. Nah, utusan Allah. Iya. Iya. Ya. Iya. Itu udah gede-gede ngaji syahadat kita. Gede ngaji syahadat ya. Kagak maksudnya. Ya bisa sih, bisa maksudnya kan penjelasannya ini. Makanya ya Pak, yang sebenarnya ya selama ini kita dapat ya Pak. Kata-kata asyhadu alaihi kita kebanyakan kalau orang mengikutnya seperti itu, kita sendiri pun seperti itu. Aku kan? bersaksi. Aku bersaksi. Ya kita sendiri melakukan seperti itu kan. Itu ucapan aku bersaksi bisa di depan meja sidang. Ya, kita sendiri dan saya sendiri Iya. begitu kan gitu. Itulah Mari kita baca syahadat asyhadu alla dari kata-katanya aja pemahamannya jadi beda. Tapi kalau liatin saya meyakini, pemahamannya jadi beda. Kalau aku bersaksi jadi kabur pemahamannya, nggak fokus. Padahal terjemahannya asyhadu wa man asyhadu ahtaqidu. Gitu. Itu apa? Lah iya. Kan wa man asyhadu bukan jadi ahlamu wa ahtaqidu. Aku yakini. Kan gitu. Iya, Itu betul.
Iya. Wa ubayyin li ghairi alla ma'budu bihaqqin sujud illallah. Kan wa mana satu begitu. Sudah sarwa kita ya. Dasar Lewat Pak, Pak sih Pak. Yompak. Iya, wa mana satu. Di situ terjemahnya aktakidu, aku meyakini. Gitu. Udah tahu nih, cuma belum dipakai. Pakai Ustaz. Masanya belum tahu Ustaz. Tapi tahu masang apa mana gitu. Begitu iya. Di ujung Babul Minan. Iya, mungkin ada manfaat. Iya. Kenapa dia? Jadi gitu Mas Arman, jadi bukan orang yang mengucap asyhadu alla ilaha tapi orang yang meyakini. Dan kalau udah diyakin maka dia nggak males ibadah, dia pasti akan menuruti perintahnya dan dia yakin keyakinannya. Banyak kan syaratnya kalau itu mah. Mau apalin dulu kita. Seperti kayak yang biasa ya saya gitu kepada kita ya. Saya kan semua. Biasa saya kerjakan kan begitu selesai itu kan ya itu tadi. Tapi dalam hati itu kalau itu yakin bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah, yakin seperti itu. Dan Nabi itu ya Ya jadi sekarang mah diartikan yang benar aja meyakini. Maka kalau udah begitu pasti orang itu dan dia meyakini surga ada. Kalau dia yakin adanya surga, dia nggak akan malas berbuat baik untuk surga. Dan dia meyakini neraka, batin nggak mau berbuat buat salah, kena akan neraka. Surga kalau gitu Ustaz. Iya pasti kan pasti. Ya, karena cuma dia ingat membuat maksiat. Dia ingat ada neraka, dia nggak jadi. Ya jadi. Iya, mau sholat malas dia ingat ada surga. Ingat ada surga. Dirajin, Rajin. pasti kan? Surga. Ya, pasti. Bisa kata gue ya tadi pas deh. Ya udah. Kita nggak paham maksud pasti apa. Asli. Kebanyakan itu kan nggak cuma tahu bahwa ada surga dan neraka. Iya, belum yakin. Belum meyakini gitu. Tapi sekarang itu meyakini begitu insya Allah pasti masuk surga. Iya. Seperti kita yakin bahwa ular bedudak itu berbisa dan berbahaya, kita nggak bakal berani ngerjain. Kita yakin bahwa ular bedudak berbahaya. Seandainya kita melakukan itu mau binasa, kita hati-hati lagi. Iya, hati. Hati. Ya, kita meyakini ada neraka. Manakala kita berdosa, jaminan neraka, kita nggak berani mundur. Banyak dosa. Banyak. Ya banyak. Ya, maksudnya banyaknya kalau memang kita yakin nih dengan adanya Allah ya, Iya. aja kita boleh jadi malu. Saat kita nggak mikir itu kita nggak kecil hati. Iya. Nggak bakalan itu berbuat macam-macam. Iya. Ya karena cuma nih mikir makro dibajar juga daripada kagak boleh kan gitu. Tapi Iya. kita sudah tahu ada neraka tuh ya. Iya. Kalau kita yakin itu pasti dikasih rezeki yang halal emang Allah ya. Iya. Soalnya itu kalau kita yakin itu begitu benar. Kan dijanjiin warazaqnahum minat thayyibat walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warazaqnahum minat thayyibat. Kami telah ciptakan bangsa manusia itu makhluk yang termulia dan kami anugerahkan rezeki dari yang halal-halal yang thayyib-thayyib. Itu janji Allah. Kalau kita mau makan yang mugonawi itu mah mengkena nafsu kita. Padahal itu sudah siapin oleh Allah. Yang halal-halal, yang thayyib-thayyib sudah disiapkan. Cuma kita kalah sama nafsu, akhirnya wal-wal kedua. Gitu. Udah Pak. Ya iya kita aja burung kan macam-macam. Burung tilang umpannya jangkrik, burung jalak suren umpannya lain lagi. Itu udah siapin makanan masing-masing. Kalau kebo umpannya rumput. Manusia emang diciptakan umpannya gue ada roti, keju, macam-macam. Disiapkan makannya enak-enak dan yang halal-halal. Kami dikasih nasi kuning mati juga saja. Mati, bukan makan dia. Iya. Kami dikasih nasi kuning mati. Mati. Gitu. Nah, kalau kita yang menggunakan akal kita, maka kita akan memilih makanan kita yang mana, kan gitu. Karena akan ada nafsu yang kita depanin, maka makan kita sembrono aja. Kemarin kami hambat di Bukati. Di mana sih kumpul Ustaz?
Ini kalau tengah kan puasa namanya. Ya bukan makanan dia. Iya, ini nggak benar. Saya mau mulai rumah sadap sana. Berapa sana? Iya. Berat nasi gulai kasih kambing. Mati. Orang makan manusia diambil mati. Iya. Itu kambing nanti kagak bakal nonton mati aja. Kalau saya ingat itu makan manusia Ustaz, bukan makan kambing. Ya kan orang udah ngeri makan kita bawa pulang kasih kambing. Berapa ya kita itu? Iya. Anunya tuh penasaran tuh. Sampai mana terus tuh? Alamakana min amal. Alamakana min amalin, bagaimanapun keadaan amal perbuatan yang dia lakukan. Meskipun secara lahiriah menurut kita orang itu perbuatannya salah, mustahil orang yang yakin ada Allah berbuat salah. Pasti dia punya alasan tersendiri. Makanya kadang-kadang Gus Dur kalau memberikan statement kadang nggak akur. Menurut dia karena itu dia yakin itu benar, kita belum bisa nerima karena wali-wali kadang-kadang perbuatannya berkholifun ada. Dia tahu itu dia buat dia boleh. Ada alasan lain. Itu. Kita yang biasa makan ayam yang mati nggak boleh. Tapi tukang yang memang tukang mungutin sampah tiap hari pengen makan ayam dan beli nggak kuat, minta nggak dibagi, ada yang mati dia makan, dia boleh buat dia. Kita yang sehat, yang pada duit banyak nggak boleh. Nah, jangan dikatain haram tuh tong, lah beliin atuh bro, gitu. Jangan bangke dimakan haram. Dia jawab, beliin atuh kalau saya makan ayam. Iya. Batu jadi. Batu ya. Itu malam-malam aja tau. Alamakana min amal maksudnya itu ya. Iya, kena setiap orang yang sudah yakin sama Allah, kalau dia berbuat apapun yakin bahwa dia nggak akan melenceng dari jalur Allah. Meskipun kata kita melenceng, tapi dia sudah ma'rifatullah, kenal Allah, yakin sama Allah, kagak bakal berbuat salah. Gitu. Tidak begitu lagi gitu ya. Ya iya banyak lah. Sehat. Kalau kayak mati kan tidur. Iya. Ya kan? Nyalahin adat. Tapi kita jangan ikut-ikutnya. Gitu. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Senin Jumat dia main air. Iya kan, terus nyalain. Belum begitu, gitu kita. Saya perhatiin juga orang di Mekah itu yang jagain imam kagak sholat. Ntar imam pulang bersolat ya. Jadi Ka'bah baru jamaah. Itu emang berbeda saja. Hah? Iya kan. Iya. Kan sunnah berjamaah, tapi dia nggak sholat nungguin imam. Iya. Nggak sholat belakangan. Imam bubar dia baru main sendirian. Saya tahu di Madinah. Di Mekah di Madinah sama. Saya tahu di Madinah punya imam apa di Kawal. yang laskar. Saya pikir apakah waktu imam itu dia sembahyang dia mungkin itu sembahyang apa kagak gitu saya pikirnya. Kagak. Berarti enggak ya? Kagak. Iya, saya lihat kok kagak soalnya imam ruku dia terdiri. Iya. gitu. Kalau yang jagain. Dia menjagain gitu. Berarti dia emang nggak sembahyang itu saja. Ya ada sembahyang ntar. Ya imam pulang. Imam pulang dia sembahyang. Ya. Yang lihat di Madinah. Itu kan melawan sunnah Rasul kan gitu. Rasul, ya. Tapi kena ada lebih penting buat dia sah. Lain tuh jadi ikut-ikutan sama dia. Ya lagi sebagai kita diem aja. Iya. Berarti emang lagi ada yang dinas. Iya gitu. Kan ganti-gantian. Hari ini si Adil. Ya sekalipun sunat. Atau balik lagi Lagi kena dinas. Kalau Ya. atau balik lagi. Iya, satu lagi. Imam nggak kenapa terus kita ngingetin doang. Baru gua setengah main. Yang kedua ya, man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah harramallahu alaihin nar. Siapa orang yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan meyakini bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. yakin bahwa Yakin. Udah yakin mau dia.
pakai kalau gitu kita syahadat aja, bukan segala macam kandungannya ya nama yakin gitu. Udah katanya. Luas ya. Iya luas, banyak kandungannya. Makanya 63 aqaidul iman masuk di asyhadu alla ilaha illallah. Berarti isinya 63. Gitu. Berarti ashhadu an la ilaha illallah itu dijabarin. Ya iya, kalau dijabarkan satu persatu wujud kidam bako kan masuknya ke asyhadu alla ilaha semua itu masuk di situ. Di situ masuk di situ. Artinya meyakini itu semua yang 63 aqaid masuk di situ semua. Itu. Ya sifat 20 kan kewajiban aqaidul iman kita kan 63 aqaid. Semuanya masuk di kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Dipetel atau lah kagak 3 minggu itu. Karena kalimat syahadat ini isinya dari 63 aqaid. 63 aqaidul iman itu masuk di semua. Jadi kalau kita meyakini ini berarti yang 63 itu sudah masuk sama baru dah. Pantes manjur ya. Pantes manjur gitu. Apa? Ya berarti 63 aqaid itu berarti Iya kan yang wajib 20, yang mustahil 20, yang harus 1 41. Yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil 4 8, yang harus 1 9. Jadi 50 aqaid tambah 13 aqaidul iman yang wajib syar'i furu'. Yang pokoknya syar'i usulnya 50, kemudian tambah 13 aqaidul iman yang wajib syar'i furu'nya. Apa-apa itu ya? Wajib i'tiqad hudusul alam. Wajib yakin bahwa alam ini ada mulanya, itu wajib. Termasuk aqaidul iman. Yang kedua, wajib yakin dan meyakini bahwa Allah menciptakan ini tidak ada keperluan buat zatnya. Yang ketiga, wajib yakin mustahil alam ini kidam, bako. Mustahil alam ini abadi. Itu wajib yakini. Ini 13 tuh. Panjang nah kalau disuruh menjadi 13. Panjang. Ntar baca aja kitab sifat 20-nya. Jadi kitab sifat 20 masuk di satu baris ini tuh. Man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, baru haramallahu alaihin nar. Allah haramkan jasadnya dari sentuhan api neraka. Apa? Oh, kemudian. Jadi dibatas sampai juga. Gitu kali musodo. Jamus kali musodo. Tanya lagi Ki? Enggak, udah. Udah jam 6 ya? Iya, ini mau satu. Tutup. Udah, soalnya ini manja panjang lagi nih ntar. Tanya bisa tadi ya? Alhamdulillah. Kalau udah alhamdulillah ya sudah, kita tuh baca Fatihah. Mudah-mudahan kiranya kita ini dijadikan hamba Allah yang selamat dari azab neraka dan bisa masuk ke surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya Ki. Ustaz doa. Doa dong, alam potong. Bagian ini. Amin. 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 Amin.
izzati amma yasifun. Salam buat teman-teman bahwa pengajian kita laksanakannya malam Selasa nanti. Ya. Di- Suara dulu. Suara dulu, Ustaz. Iya dah, iya. Pokoknya malam Selasa ada